Ini hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah arsyadani Allah wa iyyakum jami'an, pada hari kedua Ramadan 1447 Hijriah ini, insyaallah taala kita akan mengupas dan mendiskusikan materi tentang Ramadan dan tarbiyah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk ittiba, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan, ya, bahwa di depannya coba nggak, silakan, silakan, nah. Yang di depan insya Allah lebih besar pahalanya. Tonton. Iya, jadi ittiba, ya, mengikuti Rasulullah di dalam beragama. Rumus singkatnya seperti ini, Pak. Yang diberikan amanah oleh Allah untuk membawa risalah agama Islam adalah Nabi Muhammad, ya kan? Yang diberikan amanah untuk mendakwahkan Islam adalah Nabi Muhammad. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk menjalankan syariat Islam ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di dalam berpuasa, ya. Apa dalilnya bahwa kita dianjurkan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 158. Dalam surah Al-A'raf ayat 158 disebutkan, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Muhammad, ikutilah dia agar kalian mendapatkan hidayah. Maka wa Ramadan fursatun azimatun litahqiqi hadzal amr. Bulan Ramadan adalah kesempatan yang besar untuk merealisasikan ayat ini, yaitu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, di dalam beragama, ya. Maka dari itu bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita, mendidik kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidaklah beliau wafat kecuali seluruh jalan menuju kebaikan itu sudah dijelaskan kepada kita dan dianjurkan kita melaksanakannya. Ya. Letak lagi kursi depan ini biar ada nanti. Enggak, panitia aja Pak, panitia. Di sini Pak, sini, di sini. Kursi aja nggak apa-apa. Baik. Dan juga jamaah sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah,
Di bulan puasa ini dalam bentuk apa kita mengikuti Nabi Muhammad? Bagaimana realisasinya? Bagaimana pengamalannya? Gitu ya. Baik. Pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Masya Allah. Dikatakan sama Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyambut Ramadan. Bagaimana di antara persiapannya beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, jadi makna Ramadan, ya, Ramadan yarmidu itu artinya pembakaran. Makanya dalam satu asar, walaupun ini masih diperselisihkan kesahihannya, tapi maknanya benar. Ketika masuk bulan Ramadan, apa kata Umar? Marhaban bimutahhiri dzunubina. Selamat datang bulan Ramadan di mana dosa-dosa kami akan dibersihkan. Kenapa dikatakan Ramadan? Karena di bulan Ramadan banyak orang-orang yang ya tarmidu adzunub. Mereka itu dibakar dosa-dosanya. Sehingga banyak orang yang bertaubat, banyak orang yang beramal saleh, banyak orang yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Banyak orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diselamatkan dari siksa neraka. Itu, Masya Allah. Itu diantara makna daripada Ramadan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira, gitu ya. Dan kita juga seharusnya demikian. Yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sahabat-sahabatnya karena gembiranya Nabi, beliau kabarkan kegembiraan ini kepada para sahabat. Makanya di grup dakwah itu kan kita bilang, mari kita saling memberikan kabar gembira. Nah, tanda senangnya kita. Karena Rasul melakukan itu kepada para sahabatnya. Di antaranya disebutkan dalam hadis Sunan At-Tirmidzi, ya. Apa makna Sunan At-Tirmidzi? Sunan, apa makna sunan? Kumpulan dari hadis-hadis. Jadi sunan di sini maksudnya jamak dari sunnah. Sunnah di situ artinya hadis. Jadi sunan, kalau Bapak dapat Sunan Ad-Darimi, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, maksudnya hadis-hadis yang terkumpul riwayat Al-Imam Abu Dawud. Itu maksudnya. Bukan ini di luar dari Sunan Kalijogo ya, atau Wali Songo, bukan. Ya, jadi sunan di sini maksudnya jamak dari sunnah. Sunnah maknaha al-hadis. Jadi hadis-hadis Sunan At-Tirmidzi, hadis-hadis yang ada dalam kitabnya Imam At-Tirmidzi. Itu dia maksudnya. Jadi dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Kalau di malam pertama di bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jinni, dibelenggulah syaitan-syaitan dan dedengkot jin pembesarnya. Ya, dibelenggu mereka. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka. Tidak ada yang dibuka walaupun satu pintu. Wa futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup. Baru ada yang menyeru, ya baghil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, aqbil, bersegeralah kalian, datanglah kalian. Wa ya baghis syarri aqsir. Wahai orang-orang pelaku kejahatan, aqsir, minimalkanlah kejahatanmu. Tinggalkanlah itu. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari siksa neraka
dan itu setiap malam pada bulan Ramadan. Maka jangan kita suudzon kepada orang yang baru nampak di masjid di bulan Ramadan. Nggak boleh. Karena dia termasuk yang mendapatkan panggilan. Nggak boleh kita suruh, oh, baru nampak ya Pak. Nah, jangan gitu Pak. Ya, nggak boleh. Karena dia masuk dalam panggilan Nabi ini. Ya baghil khairi aqbil. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, bersegeralah kamu. Ya, nah, jadi kita tidak tahu bagaimana ujian yang menimpa seseorang, ya kan? Sehingga mungkin dia akhirnya mendapatkan kemudahan langkah kaki, kemudahan keluangan waktu hadir di masjid, di majelis-majelis ilmu, dan itu adalah taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita menjadi teman syaitan untuk melemahkan semangat saudara kita. La takunu aunan lisyaitani ala akhikum. Jangan kalian membantu syaitan untuk melemahkan semangat saudara kalian. Nggak boleh. Baik. Jadi itu, Nabi memberikan kabar gembira. Dan juga di antara yang disunnahkan, keteladanan beliau di bulan Ramadan adalah melaksanakan puasa Ramadan dengan ru'yah, melihat bulan, atau menyempurnakan jumlah Sya'ban 30 hari. Wa kana yubayyitun niyah qabla al-fajri. Dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam berniat puasa itu sebelum waktu subuh. Jadi rentang waktu kita untuk berniat itu banyak. Ya, panitia coba tambah kursi. Iya, masih banyak mungkin yang lain. Coba silakan di sini. Nggak apa-apa, yang di belakang aja ditambah. Biar nggak ribut. Baik, jadi rentang kita mengucapkan atau rentang kita berniat puasa Ramadan kapan? Mulai dari maghrib sampai sebelum azan subuh. Terniat dalam hati bapak-bapak. Insyaallah saya besok puasalah. Udah cukup. Ya, karena niat itu adalah amalan hati. Tempatnya di hati. Jadi ini nih, kita iftar nih kan. Apa? Day 2 ya, hari kedua. Nah, ketika makan ini, udah selesai makan, bapak niat. Saya besok puasalah. Terniat dalam hati. Udah sah itu. Ya, itu sudah sah. Makanya disebutkan dalam hadis, man lam yubayyitus siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ini puasa wajib. Kalau puasa sunnah, boleh seseorang berniat walaupun dia nggak terbangun sahur, dia ingatnya jam 9 pagi, saya puasa lah ini hari Senin, belum ada makan dari subuh, belum ada minum. Dia mau berpuasa Senin Kamis, silakan, itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib nggak bisa. Maka ada waktunya itu. Dari mulai maghrib sampai sebelum azan subuh. Makanya tidak relevan kalau ada yang bertanya, Ustadz, saya udah sahur tapi lupa berniat. Nah, udah sahur, lupa berniat. Maksud dia lupa melafazkan niat. Nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Ya, nah, jadi itu tak perlu. Karena niat itu adalah amalan hati sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang juga beliau bermadhab Syafi'i. Baik. Berikutnya jamaah sekalian, wa kana ya'muru bis sahur, dan Nabi menganjurkan kita untuk melaksanakan sahur. Afdolnya adalah diakhirkan dan afdolnya adalah eh, sahur itu di sekitar setengah jam lah kita katakan, ya. Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit, dia katakan dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit, mereka katakan kami sahur bersama Nabi, lalu Nabi berangkat ke tempat sholat. Baru ditanyakan, kam
kana bainal adzani was sahur. Berapa jarak antara azan subuh dengan mulai sahurnya Nabi? Qadra khamsina ayatan. Seperti baca Al-Quran 50 ayat, Pak. Secara tartil. Baca 50 ayat, kalau santai, mungkin antara 15-20 atau 15 ke 30 menit. 30 terlalu lama. Artinya, siap-siap makannya itu ya di situ. Itu lebih afdol. Jangan pula sahurnya jam 1 malam, jam 2 malam, sementara masih ada 3 jam atau masih ada 2 jam setengah mendekati azan subuh, maka afdolnya ditakhir. Sementara berbuka puasa, afdolnya disegerakan. Apa maksudnya? Begitu terdengar azan atau terdengar bunyi sirine, langsung makan kurma dulu. Bismillah, makan kurmanya. Baru minum air putih, ya. Kalau ada kurma tua, kurma tua. Kalau ada kurma muda, ya, rutab, tamar. Kalau tidak ada, baru air putih. Itu tingkatan dapat pahala sunnahnya. Bukan seperti iklan sirup ya. Berbukalah dengan yang manis. Nah, ini nggak hadis ini iklan. Jadi menggantikan kurma itu bukan berbuka yang dengan yang manis. Kolak pisang atau apa, bubur, bukan. Ya. Dan bukan juga terlarang, tidak. Tapi derajat sunnahnya itu rutab, kurma, tamar, baru air putih. Setelah itu mau bebas. Tidak apa-apa dia mau makan apa. Tadi makan kurma, minum air putih, baru baca. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ayo kita baca dulu sama-sama biar ingat. Zahabaz zama'u. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu dia, ya. Atau ada juga riwayat dikatakan sama Syekh Shalih Al Fauzan di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, memang sebagian ulama mendhaifkannya tapi ada sebagian mengangkatnya menjadi hasan li ghairihi. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya, bahkan Zahabaz Zama'u ini juga ada beberapa ulama ahlul hadis yang mendhaifkan riwayatnya. Intinya kita berlapang dada saja. Ya, Pak. Baik. Itu diantara ajaran Rasulullah. Begitu juga dikatakan jamaah sekalian, wa kana yaqulu wa kana yasubbul ma'ala ra'sihi wa huwa sha'im. Nabi juga membasahi kepalanya atau mandi sementara beliau dalam keadaan berpuasa. Jadi boleh Bapak di siang hari mandi, di siang hari pakai apa? Pasta gigi, pakai siwak, boleh. Tidak dilarang karena hadis yang melarang itu adalah hadis yang dhaif. Yang nggak boleh itu terlalu lama. Itu ketika bulan puasa berendam di sungai. Berapa jam? 3 jam, 4 jam. Ya kan? Hilang rasa laparnya nih. Begitu bangkit dia sendal pula. Itu udah berarti dicurigai itu. Nah, itu berlebihan. Tapi kalau mandi, silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Ya, wa kana yufattirus shaimin. Di antara keteladanan beliau di bulan Ramadan adalah beliau memberi makan orang yang berbuka puasa. Taftir, memberi makan orang yang berbuka puasa. Disebutkan dalam hadis, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang memberi makanan untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi nih, Bapak ikut berbuka puasa, ikut sedekah. Ya, ini ibu-ibu kemarin nanya, katanya mau berlomba-lomba sedekah di bulan Ramadan. Masya Allah, berarti dapat pahalanya double. Dapat pahala berpuasa, dapat pahala memberi makan orang yang berpuasa.
Maka nggak ada salahnya besok antum berangkat sini tidak tangan kosong. Nah, itu kan. Walaupun sekadar roti seven days berbagi iftar. Nah, walaupun sudah ada di sini, tapi nggak ada masalah kan kita bawa permen. Ini kayaknya permen dibutuhkan ini. Nah, bawa dibagi sama teman. Ya ringan-ringan saja. Ya walaupun alhamdulillah ikhwas kalian sudah memberikan sumbangsihnya yang luar biasa. Intinya apa? Di antara keteladanan Nabi adalah memberi makan orang yang berpuasa. Dan juga jamaah sekalian, ya, di antara yang perlu untuk kita teladani juga adalah menjaga ibadah. Jaga sholat duha kita, jaga sholat tarawih, ya. Kalau Bapak, tapi kayaknya ini enggak, di sini enggak tabrakan dengan waktu kerja ya tarawih ya. Alhamdulillah, masya Allah. Betapa banyak orang yang bekerja di tempat lain di luar Saudi mengeluhkan itu Pak. Kadang nggak sempat sholat tarawih waktunya. Padahal seharusnya memang bisa dia sholat berjamaah di rumah bersama keluarganya, gitu kan? Nah, tapi terkadang orang-orang tidak mengerti ilmunya. Itu saja mungkin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah eh, perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Ya, karena di sini adalah waktu yang mustajab. Ada hadis dari Anas bin Malik, ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dikatakan salah sudah awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Ya, yang pertama da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya. Doa kebaikankah atau keburukan, itu mustajab. Maka jangan sampai ucapkan yang tidak baik kepada anak kita. Ya, wa da'watus shaim, doa orang yang berpuasa itu mustajab. Berfaedah puasa kan? Nah, banyak-banyak doakan orang tuanya. Kita juga banyak-banyak doakan orang-orang yang kita sayangi. Dan juga wa da'watul musafir, doa seorang yang musafir. Ini adalah doa yang mustajab. Baik, kita ada 5 menit waktu untuk tanya jawab. Kita silahkan bagi yang ingin bertanya seputar fikih Ramadan atau seputar materi kita. Silahkan Pak. Iya, silakan. Hmm. Hmm. Iya. Bagaimana? Iya, silakan. Bagaimana kasusnya jika dia awal puasanya di Saudi, gitu ya. Kemudian nanti ada di antara kita nih yang lebarannya di Indonesia. Kemungkinan nanti 28 dapat puasanya gitu ya. Maka eh wallahu alam, kalau menurut fatwa para ulama tetap dia puasanya mengikut pemerintah, hari rayanya mengikut pemerintah Indonesia. Karena dia berada di Indonesia. Ya. Jadi bagaimana puasanya 28? Tidak apa-apa. Karena eh, dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa pernah Nabi puasanya 28, yang paling sering 29. Kadang-kadang 30. Jadi yang paling jarang itu 28 dan 30. Paling sering 29. Gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Apakah dia perlu qadha 1 hari lagi? Tidak. Itu satu kasus. Jadi karena kan di sini duluan ya Pak. Di sini duluan, kayaknya kalau di Indo kelebihan. Nah, malah kelebihan. Ini kasus yang kedua, bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi. Jadi misalnya nih kita udah duluan nih puasa di Saudi. Kemudian kita balik hari raya di Indonesia. Eh, ke, Misalnya puasa kita hitungan Saudi sudah 30 hari. Indonesia besok hari raya atau lusanya harus lagi puasa kita ke 31, tidak. Silakan Bapak berhari raya sendiri ya.
Cari di mana masjid yang ada sholat Idnya pada hari itu. Karena tidak ada dalam sejarah Nabi puasa 31. Tidak pernah, gitu ya. Antum terlalu soleh kalau begitu nanti. Kan? Jadi udah, paskan. Paling paling banter tuh 30. Silakan berbuka, tidak apa-apa. Ah. Tapi kalau nanti di Indonesia itu 29, berarti Bapak aman. 30 berarti jumlah puasanya. Kalau hari rayanya di sana. Paham ya maksud saya? Puasa awal di Saudi, kemudian hari raya di Indonesia. Nah, kejadian kalau yang puasa awal di Indonesia, keluarganya hari raya di Saudi nanti. Ya, itu yang 28. Itu yang 28 nanti kemungkinan besar. Kalau di sini 29 hari puasa. Ya udah berarti kembali kepada hadis as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa itu adalah ketika mayoritas kaum muslimin berpuasa. Itu pemerintah menetapkan kita ikut. Dan hari raya juga demikian. Ketika mayoritas kaum muslimin berhari raya. Iya, silakan yang lain. Iya, betul. Hmm, iya. Safar dia gitu. Dia safarnya, kalau dia sudah menetap di satu tempat, berarti dia sudah dihitung mukim. Ya, misalnya siapa? Mo Salah misalnya kan. Beliau sudah mukim di sana, tidak dihitung musafir. Dia tidak dihitung musafir. Jadi tidak mendapatkan uzur gara-gara profesinya, akhirnya dia boleh berbuka. Tapi dalam satu momentum, misalnya dia safar ke satu daerah, ke satu tempat. Dia tidak berpuasa gara-gara dia safar. Dia dapat rukhsahnya karena safar. Bukan karena profesi. Boleh tidak, Pak? Misal nih, dia kerja bangunan. Di mana? Di daerahnya sendiri. Qadarullah ada proyek 1 hari 2 hari luar kota. Dan dia ambil rukhsah safarnya. Bukan karena dia pekerja itu ya. Bukan karena profesinya. Tapi karena safar dia 2 hari 3 hari ke satu tempat. Silakan dia dapat rukhsah. Tapi bukan karena profesinya jamaah sekalian. Tapi karena safarnya. Apakah safarnya ada masyakkah atau tidak? Tidak masalah. Ada kesulitan atau tidak maksudnya? Tidak masalah. Yang penting dia sudah dapat, dia safar, dia dapat rukhsah, dia dapat keringanan. Dan Nabi katakan dalam hadis, Innallaha yuhibbu an yu'ta bi rukhsasihi. Sesungguhnya Allah senang ketika hamba mengambil rukhsah yang diberikan. Tetapi juga kalau dia sanggup berpuasa, maka tentu itu lebih baik bagi dia. Tapi tidak dicela orang yang mengambil rukhsah. Ya. Tapi kalau antum anggap itu menyengaja, itu tercela. Itu hilah namanya. Contoh, ini manten baru nih mereka. Ya, manten baru siang hari pula. Ya kan? Ah, supaya dapat rukhsah, sengaja dia safar sama istrinya supaya bisa berhubungan badan. Ini yang manten baru ketawa-ketawa. Nggak boleh kalau itu hilah, menyengaja. Padahal nggak ada apa namanya kebutuhan apa-apa. Hanya karena supaya dapat rukhsah. Ya, sengaja dia di bulan Ramadan. Itu enggak. Baik. Ada yang lain silakan, Pak. 6. Silakan. Bentar. Iya, 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 iya. Jadi, mana yang lebih baik? Ini pernah kejadian di zaman Nabi. Dikatakan di dalam kitab Al-Wajiz, ya. Pernah kami bersafar bersama Rasulullah di dalam satu safar, di dalam satu kegiatan, lalu kata sahabat itu faminnas shaim wa minnal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka. Mana yang lebih afdol? Sesuai kondisi personal masing-masing.
sesuai kondisi orang. Kalau dia sanggup, silahkan afdol bagi dia berpuasa. Kalau dia tidak sanggup, dia mengambil rukhsah, itu yang paling afdol bagi dia. Yang tercela adalah dia pertahankan berpuasa padahal fisiknya tidak mampu. Ini juga pernah terjadi. Tiba-tiba dia guling-guling, Pak. Menggelupur kalau kata orang Sumatera. Oh, badannya guling-guling lah gitu. Ditanyakan ini, man hada? Mahada kata Nabi. Siapa ini? Ada apa ini? Lalu orang mengatakan, Shaim, ini orang yang berpuasa. Nggak sanggup dia, akhirnya dia menahankan itu. Tetap puasa dia. Lalu kata Nabi, Laisa minal birri as-sawmu fis safar. Bukan merupakan kebaikan puasa setelah puasa dalam keadaan safar. Kalau kondisinya seperti itu. Maka kembali kepada masing-masing. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti, ba'dal iftar, habis sholat maghrib, kalau ada pertanyaan, kita lanjut di situ, Pak. Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.